Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM serta pengurus jajarannya, tokoh lingkungan, Pak RT, Pak RW dan jajarannya, hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita umatnya semuanya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya, Pak? Ya. Udah pada pulang mudik ya? Apa udah mudik lagi? Ya, liburnya panjangan nih anak-anak ya. Masih libur ya anak sekolah ya? Iya, emang kepanjangan liburnya. Jadi kudu bisa nyari hal-hal yang positif buat anak-anak. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang tadabbur surat-surat dalam juz Ammah sampai pada surat Al-Qari'ah atau hari kiamat. Baik, lebih berkahnya kita baca, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terjemahnya Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, wa ummuhu hawiyah, tempat kembaliknya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, dan tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ini terjemahnya dari surat Al-Qari'ah. Berikutnya surat ini surat urutan yang ke-101 ya, setelah surat At-Takatsur, termasuk surat-surat yang turun di Mekah ya. Terdiri dari 10 ayat, 36 kata, dan 52 huruf. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Mekah, dari Banten ya, yang menjadi guru besar di Mekah. Nama kitabnya Tafsir Marah Labid. Nah, surat ini kandungan umumnya adalah tentang hari kiamat. Dan mayoritas memang di surat-surat pendek yang ada di juz 30 itu kandungannya tentang alam gaib, tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang takdir baik dan buruk. Karena memang surat-surat ini turun di Mekah yang tujuannya adalah untuk mempertebal keimanan kaum muslimin yang pada saat itu Islam baru awal-awal dipeluk oleh kaum muslimin yang ada di Mekah, sehingga otomatis hukum-hukum yang terkait dengan muamalah sesama manusia ya, kemudian tentang penyelenggaraan negara itu belum ada. Karena 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW itu memperbaiki dulu keimanan, tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena latar belakang mereka itu latar belakang orang-orang kafir atau latar belakang orang-orang yang punya penyembahan nenek moyangnya, atau juga ada latar belakang di antara mereka yang beriman kepada Nabi Isa, tapi keimanannya sudah dicampur-campur dengan budaya-budaya lokal yang ada di tanah Arab itu. Sehingga tugas Rasulullah SAW sangat berat, merubah akhlak manusia ya. Kalau bapak-bapak yang sudah ke tanah suci tahulah apa perbedaan antara Makkah dan Madinah penduduknya. Ya, kalau penduduk Madinah itu relatif adem, ya, kotanya juga tenang ya, damai.
Kalau Mekah tuh kayaknya dari sisi penduduknya tuh semrawut ya. Semrawut. Kalau di Madinah saya belum jumpai orang yang rokok ya. Kalau di Mekah baru turun dari bis aja udah pada kelihatan. Ya, dari situ sudah terlihat bagaimana watak asli penduduk Mekah yang memang itu tantangan Rasulullah SAW. Maka luar biasa Nabi ketika berdakwah di kota Mekah berhadapan dengan orang-orang yang secara perangainya, secara wataknya keras. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW ternyata punya kuncinya. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang kasar, keras, wataknya nggak mau ngalah, ternyata Rasulullah punya kuncinya. Apa kuncinya? Akhlaknya. Sabar, baik, bisa dipercaya. Maka akhlak yang mulia itu kunci orang-orang penduduk Mekah kemudian merapat ke Nabi memeluk agama Islam. Sampai Islam seperti sekarang ini. Nah, dan pada awal-awal Islam itu maka surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, kondisi yang ada pada saat itu adalah mempertebal keyakinan, memupuk keimanan sehingga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala makin kuat. Maka di Mekah ini belum ada syariat untuk berziarah kubur. Ya, maka dalam hadis riwayat Muslim disebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakkirul akhirah, kata Nabi. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur karena keimanan kalian masih lemah, khawatir nanti kubur itu kuburan yang ada bukan kalian ziarahi tapi kalian sembah. Ya, sehingga Nabi melarang jangan. Tapi ketika Islam sudah berkembang di Madinah, sudah hijrah ke Madinah, fazuruhal an, kata Nabi. Udah sekarang ziarahlah ke kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu ngingetin alam akhirat. Nih, semua kita bakal balik loh. Semua kita bakal meninggal, bakal mati dan seterusnya. Nah, di Mekah juga belum ada syariat perang. Ya, al-qital, berjihad itu belum ada. Maka kondisi sahabat-sahabat Nabi ketika disiksa, kemudian penyiksaan yang berat, ya sabar. Sehingga ucapan Nabi SAW kepada keluarga Yasir, ya Ammar bin Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, ya kan ayahnya, ibunya kan dibunuh ya. Yang selamat cuman Yasir doang saat itu. Ammar bin Yasir usianya masih muda, sekitar 17 tahun. Ketika memeluk agama Islam, keluarganya dibunuh. Sumayyah, ya, ibunya adalah orang pertama yang syahid di jalan Allah sebagai muslimah. Ini sabar, disuruh sabar. Ya, Bilal bin Rabah disuruh sabar saja karena memang kondisi kaum muslimin masih lemah, masih sedikit. Nah, surat ini juga menggambarkan tentang alam akhirat ya. Tentang hari kiamat, tentang alam gaib yang nanti manusia bakal ngadepin. Sehingga disebutkan di situ al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini diterangkan atau dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama tafsir dari Mesir, menyebutkan ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-qari'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Ya, kata beliau syai'un majhul, sesuatu yang kita nggak tahu. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan terjadinya, sesuatu yang kita tidak tahu kejadian-kejadiannya juga seperti apa, kita nggak tahu. Terus ketika kita nggak tahu, ditambah lagi dengan ayat yang kedua, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Sesuatu yang gaib, kemudian ditanyakan lagi, kemudian dipertegas lagi, wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pertanyaan-pertanyaan di sini disebut sebagai al-istifham ya di sini nih.
Al-istifham itu pertanyaan yang fungsinya litafhim wa ta'zim, untuk menjelaskan bahwa keadaan atau kondisi atau peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu peristiwa yang sangat besar, kejadian yang sangat dahsyat. Ini maksud dari al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mirip, yang isinya pertanyaan. Apa Pak? Surat Juz 29 itu. Al-haqqah, ya kan? Itu hari kiamat juga artinya. Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Hampir mirip polanya, pola kalimatnya. Al-haqqah, hari kiamat. Mal haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal haqqah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nih, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang diulang untuk menjelaskan bahwa ini loh kejadiannya nanti besar banget. Ya, besar banget dan dahsyat sekali. Baik. Berikutnya makna al-qaryah. Ini disebutkan oleh Syekh Thahir bin Asyur, ulama dari Syria, sudah meninggal. Ulama tafsir dari Syria, Syekh Thahir bin Asyur. Beliau sampaikan, wal qari'atu wasfun minal qar'i wa huwa darbu jismin bi akhar bi syiddatin laha sautun. Al-qarya adalah sifat dari kata al-qar'u, yaitu maknanya pukulan fisik dengan yang lainnya yang menimbulkan suara. Maka dalam bahasa Arab misalnya qara'a fulanun al-baba, si fulan mengetuk pintu. Mengetuk pintu kan ada bunyi ya, tok 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 gitu ya. Jadi ada getaran, ada bunyi yang terdengar. Nah, kemudian apa disebutkan, wa utliqa al-qara'u majazan ala sautil ladzi yata'atsaru bihi sami'u ta'atsuru khaufin aw itti'adin. Hari kiamat ini adalah hari yang secara perumpamaan bahasa suatu hari yang kejadiannya menggetarkan dan mengejutkan siapa saja yang mendengarnya, sehingga orang yang mendengar tentang kejadian itu menjadi hatinya jadi seperti gentar ya, takut, dan menjadi ciut hatinya karena mendengar kejadian yang disebut dengan hari kiamat. Siapa yang nggak takut hari kiamat kan? Bumi hancur, gunung-gunung meletus semuanya, air laut tumpah ke daratnya, semua yang ada di atas muka bumi ini rusak, binasa, lenyap. Seperti itu. Sehingga namanya al-qaryah. Al-qaryah suatu yang suara yang keras, suara yang menggetarkan, orang yang mendengar bakal ketakutan. Nah, disebutkan juga al-qaryah juga digunakan untuk peristiwa atau bencana yang meskipun tidak ada suara yang menyertainya tetap memberikan efek yang menggetarkan. Contohnya firman Allah, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi bencana itu musibah juga menimpa orang-orang kafir yang membuat mereka juga takut ya. Mereka juga merasa kehilangan, seperti halnya kaum muslimin juga merasa kehilangan, merasa bersedih ketika ditimpa musibah. Ini. Berikutnya, nama-nama hari kiamat ya, nama-nama hari kiamat. Nah, disebutkan juga oleh Syekh Dr. Umar Al-Ashqar ya dalam kitabnya Al-Qiyamatul Kubra. Ini Dr. Umar Al-Ashqar ini punya dua kitab yang besar. Yang pertama Al-Qiyamatu As-Sughra, yang kedua Al-Qiyamatu Al-Kubra. Jadi kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, nanti yang kiamat kecil kita
singgung kalau ini tentang kiamat besar. Nah, kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar itu dalam mukadimah tentang kiamat-kiamat kecil, ternyata beliau sebutkan ada beberapa hal yang disebut sebagai kiamat kecil. Di antaranya adalah al-maut, kematian. Kematian itu disebut kiamat kecil karena orang yang mati atau meninggal dunia itu merupakan musibah buat keluarganya dan orang bersedih. Orang bersedih kehilangan keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, ayahnya, ibunya, kakeknya dan seterusnya. Sehingga disebut atau dikategorikan sebagai al-qiyamah as-sughra, kiamat yang kecil. Meskipun sebenarnya kiamat yang kecil itu tanda-tanda yang menyertai nanti terjadinya kiamat yang besar dan tanda-tandanya banyak. Tanda-tandanya banyak ya. Di antaranya misalnya salah satu tanda-tanda kecil tentang hari kiamat itu adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu itu menyebutkan, kata Nabi, aku diutus ke atas muka bumi ini dengan mengetahui hari kiamat jaraknya seperti ini, seperti jari tengah dan jari telunjuk, berarti dekat nih. Jaraknya dekat banget. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke atas muka bumi ini dan dengan hari kiamat yang waktunya sudah dekat. Ya, waktunya sudah dekat. Cuman pengertian dekat di sini tidak bisa diketahui secara dimensi waktu, dekat aja. Waktunya tidak ada yang bisa menentukan. Nah, kemudian juga disebutkan oleh beliau ada api yang akan menerangi kota Hijaz. Ya, kota Hijaz itu tanda-tanda kiamat sughra. Nah, disebutkan di sana tahun 654 ya. 654 di situ di kota Hijaz itu ada api yang sangat besar. Sudah muncul dahulu. Dan kata beliau, api itu begitu terangnya sampai orang-orang bisa melihat tulisan, ya, bisa menggunakan cahayanya dengan sangat terang itu. Itu tahun itu 654. Dan sekarang sudah nggak ada. Ya, sekarang sudah nggak ada. Itu tanda-tanda kiamat as-sughra, kiamat yang kecil. Juga banyaknya pembunuhan, banyaknya kemaksiatan, banyaknya kezaliman. Pemerintahan kaum muslimin sudah diganti dengan pemerintahan sekuler ya. Muncul penguasa-penguasa yang adon ya, penguasa-penguasa yang diktator dan sebagainya. Itu tanda-tanda kiamat yang kecil. Nanti pada kesempatan yang lain kita bahas. Karena konteksnya ini adalah kiamat besar, kita akan bahas ini dulu. Di antara nama-nama hari kiamat itu banyak dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Dalam surat Asy-Syura ayat 45. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yaumal Qiyamah, langsung namanya sama. Sungguhnya orang-orang yang rugi, yaitu mereka yang rugi diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ini orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi itu dirinya dan keluarganya itu rugi pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang menyia-nyiakan perintah Allah, yang berbuat zalim kepada Allah, yang tidak memperhatikan keluarganya. Keluarganya dibiarin saja, nggak dididik, nggak diajar ya. Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat rugi. Maka pada surat apa? Yauma yafirul mar'u min akhi. Surat apa itu, Pak? Abasa ya. Seorang teman akan lari dari temannya karena dia takut temannya itu bakal menuntutnya. Wa ummihi wa abi.
seorang anak akan lari dari ayah dan ibunya. Juga sebaliknya, seorang ibu atau seorang ayah akan lari dari anak-anaknya. Takut nanti anaknya menuntut, nanti ibunya menuntut, nanti ayahnya menuntut. Seperti itu. Wa sahibatihi wa bani. Teman-temannya dan anak-anak keturunannya juga begitu. Akan lari dari tanggung jawab pada saat itu. Karena saking takutnya tanggung jawab sebagai orang yang tinggal di atas muka bumi ini, hak dan kewajibannya, amanahnya nih. Ngeri ya. Sekarang orang rebutan amanah ya Pak. Dengan segala cara merebut amanah. Padahal nanti itu amanah bakal ditanya betul-betul. Orang bakal lari ketika ditanya itu. Dan lari kemana? Nggak bisa lari. Akan bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia mungkin yang menang bisa dikalahkan, yang kalah bisa dimenangkan, yang benar bisa dikalahkan, yang salah bisa dimenangkan. Itu dunia. Karena dunia manusia yang ngatur secara fisik, ya, apalagi punya kuasa dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat nggak bisa. Ya, hisabnya atau penentuannya atau evaluasinya itu betul-betul nanti sesi itu pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya, hari kiamat itu dikenal dengan yaumul akhir, hari akhir. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, ini takmir masjid nih. Kata-kata dari ya'muru jadi takmir masjid. Yang jadi pengurus masjid, kalau mau kita terjemahin ya, itu adalah orang-orang yang iman kepada Allah dan takut kepada hari akhir. Yuk berbondong-bondong jadi pengurus masjid dah. Ya, biar termasuk dalam golongan ini. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid kan nggak banyak yang mau melayani jamaah ya, yang melayani warga dan sebagainya, memenuhi kebutuhan masjid. Pada dasarnya ia sedang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, di dunia ngelayanin Allah, ya di akhirat nanti Allah yang layanin dia. Subhanallah, Allah ngelayanin dia. Enak banget tuh. Ya, pengurus jangan ganti-ganti seumur hidup dah kalau gitu. Iya. Iya. Terusnya kalau jadi pengurus masjid berebut nih, kita ngelayanin Allah nih di dunia. Ntar di akhirat Allah ngelayanin kita. Subhanallah tuh. Pokoknya ada kesempatan jadi pengurus masjid, jadi meskipun jadi anggota nggak apa-apa deh. Yang penting tergabung dalam pengurus masjid. Ini ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, tempat-tempat ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nih ya. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita yang bisa dekat dengan masjid ya. Beraktivitas di masjid dan menyediakan kemudahan orang lain buat ibadah. Maka dalam hadis itu, man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang mempersiapkan orang buat perang fisabilillah, dia sudah termasuk dalam perang fisabilillah itu meskipun dia nggak ikut. Ya, orang yang mempersiapkan perlengkapan, kenyamanan buat orang ibadah di masjid, itu nilainya sudah ibadah. Sudah ternilai ibadah di situ. Ini tentang yaumul akhir. Ada banyak ya. Syekh Sulaiman Al-Ashqari itu bahkan sampai 20-an menyebut tentang nama-nama hari kiamat. Ini gak saya sebutin semua ya. As-sa'ah. As-sa'ah itu waktu. Waktu bisa jadi artinya jam ya, as-sa'ah. Surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia,
Bertakwalah kepada Tuhanmu, takutlah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ah, sungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangat dahsyat, menakutkan, menggetarkan. As-sa'ah juga dikenal dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul khuruj, hari keluarnya manusia dari tempat yang kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam padang mahsyar. Yaumul fasl, hari perhitungan. Yaumuddin, hari pembalasan. As-sakhah, fa idza ja'atis sakhah, sakhah itu hari kiamat juga. At-tamatul kubra juga sama. Fa idza ja'atit tamatul kubra, hari kiamat juga. Al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, hari kiamat. Yaumul khulud, dzalikal yaumul khulud. Al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, ya, al-waqi'ah itu hari kiamat. Yaumul hisab, al-haqqah tadi. Yaumul azifah, ya, yaumul jam'u, hari berkumpul manusia. Ini nama-nama hari kiamat. Berikutnya kiamat kubra. Nah, nanti ini urutan yang saya baca di kitabnya tadi, Dr. Sulaiman Al-Ashqar tadi. Ya, urutan-urutan atau prosesnya berdasarkan dalil-dalilnya. Yang pertama, berakhirnya dunia, ya, kiamat, hancurnya dunia, selesainya masa hidup di dunia. Setelah itu ada hari berbangkit, ketika manusia sudah mati semua, sudah hancur semua, ada saat dibangkitkan lagi. Ya, dibangkitkan lagi sesuai dengan amal perbuatan manusia, sesuai dengan amal-amal yang dulu pernah dia lakukan ketika di dunia. Maka dalam kondisi hari berbangkit ini, orang-orang dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Lalu dikumpulkanlah mereka di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kondisi sekali lagi tergantung amal-amal perbuatan manusia. Diceritakan ada orang yang tenggelam karena panasnya matahari yang begitu dekat pada saat itu. Ya. Ada yang keringatnya sampai dengkul, sampai dada, ada yang berenang di keringatnya sementara orang lain tidak. Nanti akan kita bahas. Terus syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu adalah pertolongan, ya, keringanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat terdahulu zaman Nabi Adam sampai umat kita, ya, zaman kita sampai akhir zaman nanti, yang hanya bisa memberi keringanan atas izin Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat. Maka kita kudu banyak baca sholawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca sholawat, ya. Sekurang-kurangnya kita sehari kan 17 rakaat, ya. Di situ kita baca sholawat. Di luar itu juga kita sering baca sholawat. Hisab dan jaza. Hisab itu perhitungan, ya. Pakai kalkulator lah kalau gambarnya di sini. Betul-betul dihitung, ya. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal amal baik meskipun kecil, bakal lihat. Apa batasan amal kecil? Kata Nabi, beramallah kebaikan meskipun amal kebaikan itu kecil dan halus seperti kulit kurma, ya. Walau bisyikit tamroh, seperti kulit kurma. Kurma, kalau kita makan kurma itu kan ada kulit luarnya tuh yang kadang-kadang keluar rada kasar, ya. Saking lembutnya. Ya, beramallah kebaikan meskipun amal kebaikan itu dianggap oleh sebagian nggak berguna.
Ya, kalau ada sesuatu yang ngalangin di jalan dibuang gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang mungkin nilainya kecil itu bakal kita lihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hisab, perhitungan, dan al-jaza itu balasan dari amal-amal kita. Terus mizan, timbangan amal kita dihitung ya. Catatan amal kita yang sudah diperhitungkan tadi, rapot kita ditimbang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahalanya apa banyak dosanya. Belum selesai, akan melewati Shiratal Mustaqim ya. Di situ gambarannya adalah sebuah jembatan yang membentang yang menghubungkan antara neraka dan surga, endingnya di surga. Jadi orang yang bisa selamat insya Allah sampai surga sana. Orang yang tidak bisa selamat karena banyak dosanya, banyak kezalimannya, ya di sini bakal nyangkut. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan tentang An-Nur ya, cahaya buat orang-orang yang beriman. Nanti di Shiratal Mustaqim itu dalam kondisi yang tidak ada cahaya, gelap. Nah, orang melewati jembatan itu sesuai dengan amal-amal yang dia lakukan. Ada yang cahayanya terang benderang, ya hanya dia doang yang punya. Ada yang cahayanya redup, ada yang cahayanya seperti lilin. Bahkan ada orang yang cahayanya hanya di tempat dia berjalan saja, kayak senter doang di kakinya. Bayangin gimana rasanya bapak-bapak yang suka mendaki gunung kalau malam hari, kalau kagak bawa senter kira-kira susah nggak Pak? Susah. Nah itu nanti gambarannya seperti itu. Dan sekali lagi amal kebaikan. Ada yang orang berjalannya cepat seperti kilat, ada orang berjalan seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak, bahkan ada yang bergelayutan di situ. Ini di Shiratal Mustaqim. Sampai di situ berhasil ada haud. Haud itu telaganya Nabi Muhammad SAW. Orang yang meminum telaga haud dikenal dengan telaga Al-Kautsar ya. Lam yadma abadan. Orang yang meminum air di situ tidak akan merasa kehausan. Bayangin aja dari proses hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, mizan, sirat, itu berapa lama itu? Emang makan dan minum. Ya kalau haus bagaimana? Di sana nggak ada yang jual aqua, ya nggak ada. Ya bergantung ke amalnya masing-masing. Ketika orang sudah prosesnya begitu panjang, ya kayak orang tua ngedaftarin anaknya deh, zonasi sekolah gitu ya. Sekarang yang lagi rame. Atau proses-proses yang harus dilalui ketika ngurus sesuatu sampai akhirnya selesai, itu kan cukup lama. Nah sementara ini zamannya, waktunya kita nggak tahu. Begitu lamanya, ya orang begitu banyaknya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti gimana itu banyaknya. Ya hanya amal dan syafaat dari Rasulullah SAW yang bisa nolong. Haud. Baru surga dan neraka di situ. Nah jemaah sekalian, ini baru mukadimah saja. Nanti satu persatu insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan kupas dari kiamat, kemudian hari kebangkitan, pada mahsyar seperti apa, syafaat, hisab, mizan, sirat, dan surga dan neraka. Oke, saya kira cukup sementara kajian pada pagi hari ini sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua untuk bisa terus mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya kita semakin mempertebal keimanan kita semua. Baik, ada yang mau didiskusikan?